persiapan Quraisy menghadapi peperangan untuk menuntut balas. Jadi perang Uhud ini adalah peperangan orang-orang Quraisy melawan pasukan Islam karena merasa kalah di perang Badar ya. Mekah terbakar kebencian terhadap orang Muslim karena terbunuhnya banyaknya pemimpin dan bangsawan mereka di sana ya saat perang Badar. Hati mereka membara karena keinginan untuk membalas dendam. Karenanya Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi para korban di Badar dan tidak perlu buru-buru menebus para tawanan agar orang muslim tidak merasa puas, merasa senang. Nah, setelah perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap orang muslim agar kebencian mereka terobati dan dendam mereka terselesaikan. Karena itulah mereka mempersiapkan peperangan. Di antara pemimpin Quraisy yang paling bersemangat diadakan perang itu dan melakukan persiapan yang sangat besar adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ingat ya Ikrimah siapa? Siapa? Iya. Iya nanti masuk Islam. Kemudian Safwan bin Umayyah. Ini akan masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb. Ini juga akan masuk Islam. Dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Tindakan yang mereka lakukan pertama kali dalam kesempatan untuk mempersiapkan peperangan ini adalah mengumpulkan kembali barang dagangan yang bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan Abu Sufyan dan yang menjadi sebab pecahnya perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang yang banyak hartanya seperti ini. Jadi orang-orang yang berharta diserukan untuk membangkitkan jiwa kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang harus dibunuh. Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Maka tolonglah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Siapa tahu kita bisa menuntut balas. Lalu mereka memenuhi panggilan tadi, seruan tadi hingga terkumpullah 1.000 onta. 1.500 dinar. Jadi ada 1.000 onta, banyak tuh 1.000 onta dengan 1.500 dinar. Kemudian turunlah ayat Al-Anfal, Quran surat Al-Anfal ayat 36. Innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yukhlabun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Nah, jadi nanti akan kalah ya. Mereka membuka pintu dukungan. Jadi selain menghimpun harta-harta barang dagangan orang-orang kafir Quraisy Mekah tadi, mereka pun meminta agar orang-orang Quraisy di Mekah itu mendukung untuk memerangi orang muslim, entah itu dari suku Kinana, Tihamma, kemudian Habasyah, semuanya dipintai dukungan ya. Untuk keperluan ini mereka membangkitkan semangat, dikobarkan lagi bahwa kekalahan di perang Badar. Bahkan Safwan bin Umayyah membujuk Abu Azzah, seorang penyair yang tertawan di perang Badar, namun kemudian dibebaskan tanpa tebusan oleh Rasulullah. Syaratnya dia tidak boleh memerangi Rasulullah lagi dalam bentuk apapun. Lalu Abu Sufyan membujuk Abu Azzah tadi agar menggugah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin. Disuruhnya supaya membuat syair yang membuat orang-orang lain bersemangat untuk ikut berperang. Dia berjanji jika Abu Azzah kembali dari perang dalam keadaan selamat, maka dia akan memberinya harta yang berlimpah.
Jika tidak, maka anak-anaknya akan mendapatkan perlindungan. Nah, itu Abu Azza. Jaminannya seperti itu. Kalau datang kalau Sofwan bin Umayyah tadi kembali dalam perang dalam keadaan selamat, maka akan diberikan Abu Azza itu harta. Tapi kalau Sofwan itu tidak kembali dari perang, maka anak-anaknya Abu Azza itu akan dilindungi. Maka Abu Azza tadi membangkitkan semangat di berbagai kabilah dengan syairnya. Mereka juga menggunakan penyair yang lain, yaitu Musafi bin Abdi Manab al-Jumahi. Abu Sofyan adalah orang yang paling semangat melakukan persiapan menghadapi orang-orang muslim. Setelah dia kembali dari perang Sawik, ingat Sawik? Perang apa? Sawik itu perang tepung. Jadi perang tepung ya. Jadi ketika Abu Sufyan itu kembali dari perang Sawik, tidak mendapatkan hasil apa-apa, maka malah ketinggalan tepung. Bara semakin menyala setelah yang terakhir kali orang-orang Quraisy kehilangan barang dagangannya di tangan satuan pasukan muslimin yang dipimpin Zaid bin Harisah, bahkan mengancam ekonomi mereka. Kesedihan, kegalauan yang bertumpuk-tumpuk ini membuat mereka ingin cepat-cepat melakukan peperangan, ya, persiapan untuk melawan kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy itu pokoknya ingin balas dendam. Bagaimana caranya untuk atas kekalahan pada perang Badar. Nah, perang Badar tadi, maka yang dilakukannya apa? Menghimpun dan minta apa sih? Harta-harta dagangan, barang-barang dagangan, dukungan orang-orang Quraisy, ya. Dan penyair-penyair tadi digunakan juga kan? Penyair-penyair. Jadi berbagai cara untuk melakukan balas dendam itu.